pagi hari ini kita akan belajar matematika, yaitu kelas 7 semester 1 yang terkait dengan bab operasi hitung bentuk aljabar. Lebih lanjut mengenai bentuk aljabar, kita harus tahu dulu dalam bentuk aljabar itu ada apa saja. Ada koefisien, ada variabel, ada konstanta. Oh iya, ada juga suku sejenis dan suku yang tidak sejenis. Mari kita mulai pembelajaran kita ini dengan melihat tayangan berikut ini. Bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Contoh dari bentuk aljabar anak-anak: 2x, 5x ditambah 2y, 3a ditambah 5b dikurangi c. Bentuk aljabar dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan sebagai contoh, jika untuk mengetahui kebutuhan beras dalam satu hari, kita umpamakan x. Banyak beras yang dibutuhkan dalam 7 hari dengan bilangan 7, maka bentuk aljabar yang bisa kita tulis adalah 7x. Unsur-unsur dalam bentuk aljabar anak-anak, yang pertama yaitu variabel. Apa yang dikatakan variabel? Variabel adalah pengganti bilangan yang belum diketahui nilainya. Misalkan ada huruf kecil A, B, C sampai dengan Z. Sebagai contoh, misalkan kita yang berada di dalam kelas ini, jika siswa laki-laki bisa kita nyatakan dengan huruf X, siswa perempuan bisa kita nyatakan dengan huruf Y. Kemudian ada sebuah bentuk aljabar, misalkan 9x. Mana yang dikatakan variabel? Oh, yang dikatakan variabel adalah X. Masih banyak contoh yang lain, ada 5a, negatif 11q, dan sebagainya. Yang kedua yaitu koefisien. Koefisien itu adalah angka yang mendampingi variabel. Sebagai contoh, ada 9p bentuk aljabarnya anak-anak. Maka yang dikatakan koefisien adalah 9, karena 9 merupakan pendamping dari variabel p. Yang ketiga yaitu konstanta. Konstanta itu adalah bilangan yang tidak memuat variabel, jadi dia sendirian. Ya, contoh ada bentuk aljabar 7y ditambah 5. Mana yang dikatakan konstanta? Konstantanya adalah 5. Pada bentuk aljabar kita juga mengenal suku. Ya, seperti 9x ditambah 12y dikurangi 7. Ini memiliki 3 suku. Suku yang pertama yaitu 9x. Suku yang kedua 12y. Suku yang ketiga 7. Apa pengertian suku? Suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Pada suku ada 2 anak-anak, yaitu suku sejenis dan suku yang tidak sejenis. Apa suku sejenis? Suku sejenis adalah bentuk aljabar yang variabel dan pangkatnya sama. Contoh, 5x dan 10x, 2y kuadrat dan 11y kuadrat. Masih banyak contoh yang lain. Suku tidak sejenis. Suku tidak sejenis yaitu bentuk aljabar yang variabel dan pangkatnya tidak sama. Contoh, 5x dan 5y. Ada lagi 15p dan negatif 8q. Masih banyak contoh yang lain anak-anak. Jadi variabelnya tidak sama. Setelah kita mengenal ada koefisien, ada variabel, ada konstanta, dan ada suku pada bentuk aljabar, sekarang kita mulai dengan pembelajaran berikutnya yaitu penjumlahan. Penjumlahan bentuk aljabar. Kita lihat
di sini ada apa ini? Oh, di sini ada buah jeruk anak-anak ya. Tentu buah jeruk adalah kesukaan kalian juga ya. Ada satu buah jeruk itu kita nyatakan dengan huruf A. Sebagai tadi kita sudah belajar variabel ya. Satu buah jeruk adalah A. Sekarang di situ ada 3 buah jeruk ditambah 4 buah jeruk. Nah, berapa jumlah jeruk berikutnya? Ternyata jumlah jeruknya jika kita jumlahkan maka 7. Sehingga jika kita tulis dalam bentuk aljabar, 3A ditambah 4A sama dengan 7A. Ya, dari sini kita bisa menarik kesimpulan anak-anak, pada penjumlahan bentuk aljabar jika sukunya sejenis maka bisa dijumlahkan ya. Kemudian pada contoh berikutnya ada es krim, ada permen ya. Satu es krim itu kita nyatakan dengan X anak-anak ya, misalkan. Kemudian satu permen itu Y. Nah, jika di sini ada 3 es krim ditambah 2 permen, maka bentuk aljabarnya 3X ditambah 2Y. Bagaimana penjumlahannya? Apakah kedua sukunya ini sama? Oh tidak, 1X, yang satu suku yang berikutnya adalah Y. Sehingga dalam penjumlahan suku yang tidak sejenis maka dia tidak bisa dijumlahkan. Selanjutnya kita belajar pengurangan bentuk aljabar. Seperti tadi masih kita terkaitan dengan buah jeruk ya. Ada 4 buah jeruk, kita kurangi dengan 1 buah jeruk, maka hasilnya adalah 3 buah jeruk. Nah, dari sini kita juga bisa menarik kesimpulan pada pengurangan bentuk aljabar apabila sukunya sejenis bisa dikurangkan anak-anak ya. Jadi sekali lagi jika suku sejenis bisa dikurangkan ya. Selanjutnya lagi tadi terkaitan dengan apa ini? Es krim dan apa anak-anak? Es krim dan permen. Nah, di sini ada 3 es krim dikurangi dengan 2 permen. Bagaimana? Nah, dia tidak bisa dikurangkan. Mengapa? Karena sukunya tidak sejenis, mempunyai variabel yang berbeda. Yang satu X, yang satunya Y. Jadi kita bisa menarik kesimpulan jika pada pengurangan yang suku tidak sejenis maka tidak bisa dikurangkan. Untuk lebih jelasnya lagi anak-anak ya, sebaiknya kita menyelesaikan ada beberapa contoh soal ya. Mari kita perhatikan contoh soal untuk nomor 1. Sederhanakan 5X ditambah 10 dikurangi 6X dikurangi 3. Penyelesaiannya adalah langkah pertama kita adalah mengelompokkan dulu atau mendekatkan dulu suku-suku yang sejenis atau variabel yang sama. Jadi 5X dikurangi 6X ditambah 10 dikurangi 3. Kemudian langkah berikutnya kita mengelompokkan. Tadi ada variabel yang sama yaitu X ya, 5X dan negatif 6 kita kelompokkan. 5 dikurangi 6 ya, kasih kurung, maka X ditambah 7. Berapa hasilnya anak-anak? Negatif 1X ditambah 7. Dalam bentuk aljabar penulisan negatif 1X itu bisa kita tulis dengan negatif X ya, jadi negatif X plus 7. Itu contoh yang pertama, sudah jelas ya anak-anak ya. Ya, sekarang kita lanjutkan dengan contoh yang kedua. Tentukan penjumlahan dari 15A dikurangi 11B ditambah 5 oleh 4A dikurangi 8B ditambah 3C. Penyelesaian ya, kita
kita jabarkan dulu, yaitu 15A dikurangi 11B ditambah 5 ditambah 4A dikurangi 8B ditambah 3C. Selanjutnya kita dekatkan, kita kelompokkan pada variabel yang sama ya. Jadi kita dekatkan anak-anak sehingga 15A dekat dengan ditambah 4A dikurangi 11B dikurangi 8B ditambah 3C ditambah 5. Setelah kita dekatkan variabel yang sama, maka kita operasikan 15 ditambah 4 yaitu 19A ya. Kemudian dikurangi 19B ditambah 3C ditambah 5. Itulah cara menyelesaikan contoh soal nomor 2. Masih satu lagi anak-anak ya, yaitu yang terkait dengan pengurangan ya. Kita mencoba dengan contoh soal pengurangan. Kurangkan 9X ditambah 5Y dengan 4X dikurangi 8Y. Penyelesaiannya 9X ditambah 5Y dikurangi, kasih kurung ya, 4X dikurangi 8Y. Sehingga jika kurung kita hilangkan, maka menjadi 9X ditambah 5Y dikurangi 4X ditambah 8Y. Dulu kita sudah pernah belajar bilangan bulat ya. Dikurangi dengan negatif maka nilainya adalah positif. 9X kita kelompokkan, 9X dikurangi 4X ditambah 5Y ditambah 8Y. Kemudian nilainya adalah 5X ditambah 13Y. Di pembelajaran kita hari ini anak-anak yang terkait dengan penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Jadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar itu bisa dijumlahkan dan bisa dikurangkan apabila dia sejenis, jadi sukunya sama. Tetapi jika sukunya tidak sama, maka dia tidak bisa dijumlahkan dan tidak bisa dikurangkan. Jangan lupa anak-anak ya, subscribe di ini sehingga kita besok bisa belajar lagi. Dan untuk pembelajaran yang akan datang tetap kita teruskan tentang bentuk aljabar. Yang belum tadi adalah perkalian dan pembagian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran yang akan datang.